mempelajari tentang munculnya Wahabi atau faham Wahabisme sekaligus berdirinya kerajaan Saudiyah Arabiyah atau yang kita kenal dengan sebutan kerajaan Saudi Arabia. Maka tidak terlepas dari 5 periode. 5 periode. Periode yang pertama tahun 1744 Masehi hingga tahun 1818 Masehi yang dipusatkan di Dir'iyah di negara Najd. Kemudian periode yang kedua tahun 1818 Masehi hingga tahun 1891 Masehi. Setelah periode yang pertama dihancurkan oleh Turki Utsmani, kemudian mereka merebut kota Riyadh, maka dipusatkan di Riyadh. Kemudian periode yang ketiga tahun 1891 Masehi hingga tahun 1925 Masehi, mereka awalnya terasingkan di Kuwait, kemudian mulai bergerak kembali di kota Hijaz. Kemudian yang keempat, tahun 1926 Masehi hingga tahun 1931 Masehi, mereka sudah mulai menguasai Hijaz yang mereka namakan nanti menjadi Khadimul Haramain. Kemudian yang periode yang kelima tahun 1932 yaitu berdirinya Daulah Mamlakah Saudi Arabiyah yang ketiga ini sampai sekarang yang dipusatkan di Semenanjung Arabiyah. Oleh sebab itu mari kita pelajari satu persatu masing-masing periode. Periode yang pertama yaitu tahun 1744 Masehi hingga tahun 1818 Masehi. Mu'assisul Wahabiyati, kita yang harus ketahui pendiri faham Wahabiyah atau Wahabi, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Uyaini An-Najdi. At-Tamimi adalah marga beliau, Al-Uyaini daerah beliau, An-Najdi adalah negeri beliau. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1703 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah bertepatan tahun 1791 Masehi. Bada'a Syekhu da'watahu fi baldati Huraimila. Syekh mengawali dakwahnya di negeri Huraimila. Di negeri Huraimila itu adalah awal dakwah beliau, karena beliau di sana terlalu keras, ya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit mohon maaf kafir, kemudian khurafat, kubur-kuburan mau diratakan dengan tanah. Thumma raddahu ahlu Huraimila, kemudian menolaklah kepada beliau oleh penduduk Huraimila. Jadi penduduk Huraimila, kaum muslimin di sana menolak beliau. Fantaqala syekhu ila baldatil Uyainah, kemudian Syekh pindah ke negeri Uyainah. Ya, setelah dari Huraimila diusir, kemudian beliau pindah ke negeri Uyainah. Tsumma qabilahu Amirul Uyainah Utsman bin Hamd bin Muammar. Kemudian menerimalah oleh gubernur Amirul Uyainah, gubernur Uyainah yaitu namanya Utsman bin Hamad bin Muammar. Jadi gubernur Uyainah menerima dakwah beliau di Uyainah. Wazawajahu, dan gubernur Uyainah Utsman bin Hamad bin Muammar menikahkan beliau ammatahu dengan bibi beliau, ya dengan bibinya gubernur namanya Al-Jauharata binta Abdullah bin Muammar, Jauharah binti Abdullah bin Muammar. Hadama Syekhu qabra sahabi Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an fil Uyainah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghancurkan kuburan seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khattab radhiyallahu an fil Uyainah, di negeri Uyainah. Wa huwa akhul khalifati Umar bin Khattab li abihi, yaitu Zaid bin Khattab adalah saudara lakinya Khalifah Umar bin Khattab, saudara sebapak. Wa Zaid bin Khattab syahidun fi ma'rakatil Yamamati. Sedangkan Zaid bin Khattab radhiyallahu an syahidun, yaitu salah seorang syahid syuhada di dalam peperangan Yamamah, yaitu melawan Musailimah al-Kadzdzab di Yamamah.
Wa qad bana ahlul yamamati ala qabri Zaid bin Khattab wa ghairihi min kibari sahabati alladzina qutilu fil ma'rakati Qubaban. Dan penduduk ahlul Yamamah itu telah membangun di atas kuburan Zaid bin Khattab dan juga kuburan yang lainnya dari para pembesar sahabat Nabi yang telah gugur di dalam peperangan. Dibangunlah kubah-kubah yazurunaha yang menziarahi oleh mereka penduduk Yamamah pada kuburan-kuburan itu, wa yatabarrakuna, dan mengambil berkah oleh mereka pada kuburan para sahabat biha. Ila an hadama Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghancurkannya. Wa atba'uhu, dan oleh para pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tilkal qubaba, pada itulah kubah-kubah. Wa kana alladhi hadama qubbata qabri Zaid bin Khattab radhiyallahu an, dan adalah orang yang menghancurkan kubahnya kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu an adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin nafsihi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dirinya sendiri. Sehingga para penduduk Yamamah dan penduduk Uyainah marah geram mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Para ulama menulis, thumma raddahu ahlul Uyainati fa akhrajuhu minal Uyainati. Kemudian menolak kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ahlul Uyainati oleh penduduk Uyainah. Fa akhraju, lalu mengeluarkan oleh mereka penduduk Uyainah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab minal Uyainati, dari negeri Uyainah. Fa kharaja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila baldatid Dir'iyati. Kemudian keluarlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuju negeri Dir'iyah. Lah inilah Dir'iyah ini awal mulai berkembang ajaran Wahabiyah, Dir'iyah. Wa qabilahu, dan menerimahu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Amirud Dir'iyati, oleh gubernur Dir'iyah namanya Muhammad bin Sa'ud bin Muhammadin. Jadi Muhammad bin Sa'ud bin Muhammad ini ada dua Muhammad, satunya Muhammad bin Abdul Wahhab, satunya Muhammad bin Sa'ud atau Su'ud. Fit Dir'iyati awwalu da'watil Wahabiyati. Di negeri Dir'iyah inilah awwalu da'watil Wahabiyah, awalnya dakwahnya Wahabiyah. Mereka mengagung-agungkan, mendengung-dengungkan, mendakwahkan satu ad-da'watu as-salafiyatu, dakwah salafi. Sedikit-sedikit harus kita kembali ke salaf. Ulama kuno maksudnya adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nisbatun ila salafis soleh, yaitu yang dinisbatkan kepada ulama salafus soleh. Yang kedua, dakwatu aqidah tauhid, ya, dakwah akidah tauhid. Beliau memang memiliki kitab namanya Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang ketiga, izalatus syirki wal bid'ah wal khurafat. Dia dan para sahabatnya, para pengikutnya ingin menghilangkan kesyirikan, menghilangkan bid'ah-bid'ah dan khurafat. Kemudian yang keempat, taswiyatu quburi sahabat radhiyallahu anhum, yang meratakan kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum, diratakan, dihancurkan, diratakan. Yang kelima, raddu tawassuli wal istighatsati wa tabarruki. Dia menolak tawasul. Pokoknya tawasul itu ya syirik, istighatsah syirik, tabarruk juga syirik. Di dalam mazhab kita Syafi'iyah memang ya di dalam kuburan yang tanah untuk umum, kuburan umum itu dilarang, haram kalau tanahnya karena wakaf itu dipakai bangunan. Jadi kuburan dibangun kemudian dikasih kijing atau dikasih tembok di tanah wakaf milik umum, itu haram menurut mazhab kita. Tetapi ilat hukumnya keharaman membangun kijing, membangun tembok, membangun pondasi di kuburan tanah milik umum, wakafnya milik umum, itu keharamannya bukan masalah syiriknya, bukan. Tetapi masalahnya kalau tanah wakaf milik umum dikijing, dikasih tembok, kemudian generasi masih beranak pinak, nanti kalau meninggal lagi mau dikubur di mana? Itu kuburannya sudah sempit, cepat habis. Karena apa? Masing-masing berlomba-lomba membangun kuburan, membangun pondasi di kuburan milik umum, maka haram.
harus dibongkar kalau itu, karena adalah kuburan milik umum, tanah umum untuk semua masyarakat yang ingin dikuburkan di situ. Makanya tidak boleh dibangun apapun. Ya tanah biasalah, tanah biasa, nggak usah dibangun. Tapi sekali lagi, sebab ilat hukumnya bukan masalah syirik, tetapi tanahnya tepat habis kalau dibangun di tanah kuburan wakaf milik umum. Kembali lagi kepada pembahasan Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula fi Dir'iyati, dinasti Saudiyah pertama di Dir'iyah tahun 1744 Masehi hingga 1818 Masehi. Hanya ada 4 raja, 4 kepemimpinan kerajaan. Yang pertama tahun 1744 sampai 1765 Masehi dipimpin seorang raja namanya Muhammad bin Sa'ud. Muhammad bin Sa'ud inilah yang menerima dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri faham Wahabiyah. Kemudian yang kedua tahun 1765 sampai 1803 rajanya namanya Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud. Kemudian raja yang ketiga tahun 1803 sampai 1814 Masehi, rajanya namanya Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud. Nah, Sa'ud inilah disebut sebagai Sa'ud Athani, Sa'ud yang kedua, karena namanya Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud. Kemudian yang keempat tahun 1814 sampai 1818 Masehi, raja terakhir ini untuk Daulah Saudiyah yang pertama, rajanya namanya Abdullah bin Sa'ud bin Abdul Aziz. Adapun sebab-sebab runtuhnya Daulah Saudiyah yang pertama, yaitu pada tahun 1802, Raja Sa'ud yang kedua menyerang tanah Haromen Makkah dan Madinah, serta berusaha mencaploknya dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Kemudian tidak dikembalikan, tetapi dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Raja Abdullah bin Sa'ud bin Abdul Aziz. Sehingga Sultan Turki Utsmani, yaitu Mahmud II, memerintahkan gubernur Mesir yang bernama Muhammad Ali Pasha untuk menyerang tentara Daulah Saudiyah. Kemudian pada tanggal 9 September 1818 Masehi, Raja Abdullah bin Sa'ud kalah dan tertangkap, kemudian dikirim ke Istanbul. Kemudian dieksekusi di sana dan negara Saudi pertama gulung tikar, bubar. Kemudian periode yang kedua, Ad-Daulatu As-Saudiyatu Ats-Tsaniyatu fi Riyadh. Dinasti Saudiyah kedua di kota Riyadh, yaitu pada tahun 1818 Masehi sampai tahun 1891 Masehi. Pada tahun yang sama, setelah Raja Abdullah ditangkap dan dieksekusi oleh Kesultanan Turki Utsmani, yaitu tahun 1818 Masehi, mereka Bani Saudiyah dan kelompok Wahabiyah mampu bangkit dan menaklukkan kota Riyadh serta menguasainya. Tapi pada tanggal 24 Januari tahun 1891 Masehi terjadi pertempuran Mulaida, yaitu pertempuran antara negara-negara kecil yang berada di Najd, yaitu Muhammad bin Rashid dari Imarah Jabal Shammar di Najd mampu mengalahkan dan menghancurkan Daulah Saudiyah yang kedua. Sehingga keturunan Bani Sa'ud dan juga keturunan Muhammad bin Abdul Wahab serta pengikut-pengikutnya minta perlindungan lari ke Kuwait. Periode ketiga menyusun kekuatan di Kuwait, yaitu pada tahun 1891 Masehi sampai tahun 1925 Masehi. Pada tahun 1893 Masehi, pemimpin Bani Saudi namanya Abdurrahman bin Faisal mencari perlindungan di Kuwait sambil menyusun kekuatan pasukan. Sehingga pada tahun 1902 Masehi mereka mampu merebut kembali kota Riyadh dan bahkan mampu menyerang serta menaklukkan daerah-daerah lain di seluruh Najd hingga tahun 1925 Masehi. Mengapa begitu? Karena setelah terjadi Perang Dunia Pertama, banyak negara-negara yang gonjang-ganjing. Inilah kesempatan Bani Sa'ud dan juga faham Wahabiyah
untuk mulai menginjakkan kakinya menguasai daerah-daerah di sekitar Jazirah Arab, sehingga mereka nanti akan mampu menundukkan penguasa Hijaz. Yang perlu diperhatikan adalah terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tanggal 28 Juli 1914 Masehi sampai tanggal 11 November 1918 Masehi. Kemudian disusul runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani atau disebut Ottoman pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, sehingga menjadikan geraknya Bani Saud Saudiyah dan didukung oleh faham Wahabiyah untuk lebih leluasa, sehingga mereka mampu menguasai dan menundukkan daerah-daerah di Najd dan kemudian menundukkan daerah Hijaz, yaitu kota Makkah dan Madinah Al-Mukarramah. Kemudian periode yang keempat, menyerang dan menaklukkan Hijaz. Hijaz adalah kota Makkah dan Madinah Al-Mukarramah tahun 1925 Masehi sampai tahun 1931 Masehi. Bani Saudi berhasil menyerang dan menaklukkan penguasa Hijaz, yaitu Syarif Hussein bin Ali pada tanggal 3 Oktober 1924 Masehi. Kemudian putranya Syarif Hussein bin Ali yang bernama Ali bin Hussein berusaha untuk mempertahankan kekuasaan ayahnya, tetapi beliau terpaksa harus menyerah pada Bani Saud pada tanggal 19 Desember 1925 Masehi, sehingga nanti memunculkan gerakan para ulama Nusantara membentuk suatu delegasi yang dikirim ke Hijaz untuk ikut mengatur pelaksanaan ibadah haji, tentang ziarah kubur, tentang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang terkenal dengan Komite Hijaz. Pada waktu sebelumnya, pergerakan ulama Nusantara tahun 1921 Masehi telah membentuk CCI. CCI adalah Central Komite Islam. Kemudian tahun 1925 Masehi berubah menjadi nama CCC, yaitu Central Komite Khilafat. Khilafat sudah ada nama-nama khilafat karena kebetulan Kesultanan Turki Utsmani telah bubar, maka ada sebagian ulama Indonesia yang sudah mulai kita bentuk CCC, Komite Khilafat, Central Komite Khilafat. Maka para ulama Puritan, para ulama tradisional, para ulama pondok pesantren se-Jawa dan se-Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, membentuk organisasi atau jam'iyah resmi dengan nama Nahdlatul Ulama. Nahdlah artinya kebangkitan, ulama adalah kumpulan orang-orang yang cendekiawan. Maka diartikan kebangkitan para ulama. Untuk apa? Untuk mengirimkan delegasi utusan ke Arab Saudi menghadap Raja Ibnu Saud dengan nama Komite Hijaz. Mengapa Hijaz? Karena memang namanya masih Hijaz, bukan Saudi Arabia. Setelah itu Hijaz, anak-anak sekarang tidak kenal nama Hijaz, kenalnya adalah Arab Saudi atau Saudi Arabia. Itu memang sudah dirubah namanya, tetapi memang asli namanya Hijaz, yaitu Tanah Haramain Makkah dan Madinah, yang dipimpin oleh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang dan Ki Haji Raden Asnawi dari Kudus Jawa Tengah. Mereka para rombongan Komite Hijaz membawa surat dari Jam'iyah Resmi Nahdlatul Ulama yang isinya surat tersebut disampaikan kepada Raja Ibnu Saud agar Raja Ibnu Saud berkenan berlakunya 4 madhab di sana. Tidak hanya Hambali saja, kemudian akidahnya juga begitu bebas. Para ulama ahli tasawuf tidak tidak disewenang-wenangkan oleh mereka, tidak didolimi. Jadi agak ada kebebasan lah, karena memang Makkah Madinah itu miliknya umat Islam sedunia, bukan hanya miliknya kerajaan Saudi Arabia, bukan hanya miliknya Wahabiyah. Dan alhamdulillah Komite Hijaz yang dikirim oleh Nahdlatul Ulama diterima baik oleh Raja Ibnu Saud. Kemudian periode yang kelima, yaitu periode tahun 1932 Masehi hingga sekarang, pada tanggal 23 September 1932 Masehi, Raja Abdul Aziz As-Saud memproklamirkan berdirinya kerajaan Arab Saudi dengan nama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, dengan raja pertama yang
memimpin, yaitu beliau sendiri yang nama asli lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Sa'ud. Inilah mulainya berkembangnya faham Wahabisme. Karena apa? Karena sesuai dengan perjanjian yang pertama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Dir'iyah yaitu Muhammad bin Sa'ud, bahwa mufti kerajaan dari Daulah Bani Saudiyah adalah dari Al-Syekh. Al-Syekh adalah keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian para ulama yang menjadi rujukan kerajaan Arab Saudi, yang pertama Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harani, yang kedua Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dua ulama ini hidup sebelum kerajaan Saudi Arabia dan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah dengan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah inilah yang sering dipakai rujukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang keempat Syekh Nasiruddin Al-Albani, ulama kontemporer yang sering dijadikan rujukan hadis-hadisnya oleh para kelompok Wahabiyah. Kemudian yang kelima Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, menjadi mufti kerajaannya Saudi Arabia. Yang keenam Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Yang ketujuh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang kedelapan Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin dan yang lain-lain. Karena kerajaan Saudi Arabia itu berlimpah ruah kekayaannya, mulai dari devisa orang haji, orang umroh, kemudian juga minyaknya melimpah ruah sehingga mereka kaya raya. Kemudian mereka mengadakan beasiswa disebar ke seluruh kaum muslimin sedunia dengan harapan para mahasiswa itu untuk kuliah di sana. Setelah lulus mereka ada yang dipesani, didoktrin untuk membawa ajaran mereka, sehingga faham Wahabiyah saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia.